Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang ruqyah syar'iyah. Boleh tidak jika saya minta diruqyah karena saya sering mengalami sakit perut dan nyeri kepala. Saya pernah diajak teman bahwa saya diruqyah oleh seorang ustadzah. Tapi saya pernah baca hadis, maaf lupa saya perawinya, dan dengar kajian dari seorang ustadz bahwa minta diruqyah itu tidak boleh. Lalu bagaimana jika saya sudah terlanjur diruqyah, bagaimana cara bertaubatnya? Tayyib. Tidak ada satupun nas mengatakan tidak boleh minta diruqyah. Tidak ada. Diruqyah itu tidak mengapa. Tidak ada masalah. Hanya jika Anda sengaja meminta diruqyah, Anda kehilangan kesempatan. Demikian riwayat yang mengatakan. Kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Itu poinnya. Karena Nabi menyampaikan bahwa ada Nabi memberi kesempatan 70.000 orang mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Dan ini bisa mengajak 70.000 lainnya lagi. Bisa mengajak lainnya lagi. Ada satu di antara golongan yang sulit untuk bisa mendapatkan itu adalah alladzina yastarqun, orang-orang yang minta diruqyah. Jadi kalau minta diruqyah tidak salah, nggak ada masalah, silahkan. Boleh-boleh saja. Jika memang penyakit itu mengharuskan antum meminta untuk diruqyah, tapi antum kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Bukan kehilangan masuk surganya, bisa masuk surga, silahkan. Alhamdulillah. Dan kita berlomba-lomba supaya bisa masuk surga. Silahkan. Ya. Tayyib. Toh yang diruqyah pun, yang tidak diruqyah pun belum tentu masuk surga, tidak dihisab. Jelas ya? Siapa di antara antum yang masuk surga tanpa hisab? Boleh angkat tangan. Tuh. Antum yang nggak diruqyah pun belum jelas surganya. Jelas ya? Maka jangan sampai kesimpulan antum mengatakan ini penyakit parah. Penyakit parah. Ruqyah aja nggak mau. Kenapa? Takut nggak dapat tanpa hisab. Misal gitu kan? Antum diruqyah pun belum tentu masuk surga tanpa hisab. Tidak diruqyah pun belum tentu masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau penyakit memang tidak ada obatnya secara medis, tidak masalah antum diruqyah. Tidak masalah. Atau cari jalan tengahnya. Antum yang tidak minta ruqyah, tapi orang lain menganjurkan antum, misalnya lewat sisi lain untuk diruqyah. Antumnya nggak minta. Tapi sisi lain misalnya membawa antum atau bisa misalnya memberikan bantuan kepada antum untuk diruqyah. Antumnya sendiri nggak minta. Jelas ya? Itu jalan tengah yang terbaiknya. Jadi kalau diruqyah nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Cuman kehilangan kesempatan yang dimaksudkan. Kenapa? Karena masuk surga tanpa hisab itu spesial. Sangat spesial. Apa ukuran pertamanya? Ukuran tingkat pertamanya adalah ukuran kekuatan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkat keimanan seorang hamba itu bisa berwujud ketika tawakalnya sangat dalam kepada Allah. Sedangkan orang yang cepat minta diruqyah sebelum dia mendekat kepada Allah, seakan-akan dia menepikan sisi kedekatannya yang tidak dimanfaatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah akan lebih baik jika antum belajar ruqyah sendiri. Belajar kalimat-kalimat, kan diajarkan oleh Nabi. Bagaimana membaca kalimat-kalimat untuk meruqyah diri dari godaan jin-jin, dari penyakit-penyakit. Antum bisa belajar. Ketika antum belajar, antum terapkan pada diri antum. Mohon, minta, dan sebagainya. Itu barangkali jalan tengah yang terbaik. Selain yang tadi, antum tidak minta, mungkin orang lain yang berinisiatif untuk meruqyah antum. Itu pun gak ada masalah. Jelas sampai sini ya? Tayyib. Dan ruqyah sudah ada di zaman Nabi. Dan Nabi tidak melarangnya. Kalau meruqyah itu dilarang, mustahil terjadi kejadian ini. Dan ini dikisahkan di hampir semua kitab tafsir saat membahas surah Al-Fatihah. Ada seorang kepala suku di zaman Nabi. Zaman Nabi disengat oleh kalajengking. Anda bayangkan. Bukan kalajengking biasa, kalajengking Arab. No. Betul, saya umrah pakai sendok. Sendok Arab besar luar biasa. Apalagi kalajengking. Disengat itu oleh kalajengking, cari obat sana sini tidak ditemukan. Susah. Tayyib. Apa yang terjadi? Kemudian dicarilah oleh anggota dari suku itu, orang-orang tertentu, sulit menemukan sampai ditemukan kelompok sahabat yang sebelumnya sebetulnya minta singgah di situ, tapi kemudian diperlakukan dengan cara yang kurang menyenangkan, tidak dijamu dan sebagainya. Maka pergi serombongan itu, tiba-tiba dikejar oleh utusan ini. Ditanya, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Plus, satu orang mengatakan biiznillah, bukan mengatakan saya bisa. Nah, ini adab peruqyah. Salah satu adabnya adalah peruqyah itu punya kedekatan dengan Allah. Antum bagaimana minta sesuatu dari Allah melalui orang yang tidak dekat dengan Allah? Mustahil. Yang punya rizki siapa? Allah. Baik, yang memberikan rizki siapa? Allah. Antum minta rizki kepada Allah dengan cara yang tidak Allah ridhai. Misal, datang kepada dukun. Dukun itu kan musuh Allah. Bagaimana Allah bisa memberikan rizki terbaik untuk antum? Antum masuk lewat sisi yang tidak benar. Datang kepada paranormal. Dia sendiri tidak normal. Makanya disebut paranormal. Antum bisa bayangkan.
Ya, Allah tidak suka dengan itu. Antum masuk lewat situ, bagaimana Allah memberikan rezeki kepada antum? Jelas di sini? Nah, jadi teman-teman sekalian, begitu antum ingin bermohon kepada Allah, cari orang-orang yang punya kedekatan yang baik dengan Allah. Maka dia mengatakan biiznillah, dengan izin Allah, datang dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca, tidak berulang, dia bacakan tanpa media tertentu, Allahu Akbar, sembuh seketika. Diberikan hadiah beberapa ekor kambing. Begitu dibawa dihadapkan pada Nabi SAW. Jujurnya sahabat, tidak dinikmati seketika. Masya Allah, gratifikasi. Walaupun bukan bagian dari tugas sebetulnya. Tidak bisa disebut dengan kalimat demikian. Dibawa kepada Nabi untuk bisa memohon penjelasan dari Nabi. Kalau menurut kita begini, ya Rasulullah, tadi ada begini nih, kami diberi hadiah, status hadiah ini bagaimana? Jelas ya? Nah, ini nanti bahasanya agak panjang. Apakah boleh menerima sesuatu pemberian dari hasil sesuatu yang terkait dengan misalnya pengajaran-pengajaran agama dan yang semisalnya. Boleh nggak menerima pemberian? Saya nggak minta, cuman saya dikasih. Tapi jawaban Nabi sungguh indah. Kata Nabi, tahu dari mana kamu kalau Al-Fatihah bisa digunakan sebagai ruqyah? Tahu dari mana? Kata Nabi, berikan saya bagian dari kambingnya. Masya Allah. Dimakanlah bersama itu. Kalau hukum ruqyah salah pada saat itu, Nabi akan katakan, kamu ya? Kenapa kamu meruqyah orang sembarangan? Gak boleh, itu ruqyah, haram. Tapi kalimat itu tidak keluar dari Nabi. Nabi katakan, berikan kami bagiannya. Dimakanlah bersama, menunjukkan ada kebolehan di dalamnya, memohon kepada Allah. Disitulah kemudian Quran, termasuk khususnya Al-Fatihah, disebut dengan Asy-Syifa. Asy-Syifa. Apa itu syifa? Bukan sekedar obat. Awas, hati-hati. Syifa itu bukan sekedar obat, tapi obat untuk dua penyakit utama. Satu, penyakit fisik yang sudah tidak ditemukan obatnya secara ikhtiar kemanusiaan. Jadi kalau penyakit fisikal, namanya dawa. Dawa. Sakit perut, cari dawa. Cari obat dulu. Ini belum apa-apa, sakit perut, ruqyah. Masya Allah. Beli obat. Sakit kepala, beli obat. Panadol, ada promah, macam-macam. Beli dulu itu. Milanta dan sebagainya. Ini pusing, Pak. Ruqyah ya. Masya Allah. Beli obat. Makanya kata Nabi, ada seorang datang pada Nabi, ya Rasulullah, saya sakit. Kata Nabi, iza bila tabib, pergi ke dokter. Sunnahnya ke dokter. Makanya di dokter itu bagian dari sunnah Nabi. Silahkan antum kerja. Silahkan aktivitas. Ya, dapatkan, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu datang seorang ini, kata Nabi, pergi ke dokter. Kata orang ini pintar sekali. Kata orang ini, ya Rasulullah, bukankah Allah yang menyembuhkan? Kan Anda Rasul, angkat tangan Anda, Allah menyembuhkan. Kata Nabi, lihat, Nabi lebih cerdas lagi. Kesembuhan itu dititipkan di tangan para dokter. Terus ya? Bukankah Anda Nabi mohon kepada Allah, Allah sembuhkan, kan Allah yang menyembuhkan. Kata Nabi, kesembuhan itu dititipkan di tangan para dokter. Di sunnahnya kalau sakit, pergi ke dokter. Tapi nanti ada beberapa bagian-bagian yang tidak bisa kemudian dokter berikhtiar di situ. Ada yang sudah angkat tangan, hand up, ini nggak bisa Pak. Ini kayaknya sulit Pak. Ini mustahil Pak. Susah. Maka yang seperti ini, obatnya bukan lagi obat biasa. Kalau tadi penyakitnya disebut dengan daun, obatnya disebut dengan dawaun. Dikul lidain dawaun. Tapi yang ini bukan dawa lagi, namanya syifa. Syifa. Maka kalau sudah ada penyakit, saya sarankan ini, yang disebut oleh para dokter mustahil bagi antum, itu tanda dari Allah supaya Anda meninggalkan makhluk. Karena Allah menginginkan menyembuhkan antum langsung darinya tanpa perantara. Maka dekati Allah dengan kedekatan-kedekatan seperti orang soleh dan para nabi menunjukkan kepada kita sebelumnya. Dekati, dekati, dekati. Maka antum bisa temukan kenikmatannya. Nggak percaya silahkan. Rasakan bedanya, bedakan rasanya dan pasti akan terasa bedanya. Lain. Nikmat. Saya pernah sakit Pak. Dirawat di global. Begitu dirawat, dokternya katanya yang terbaik. Bagus, Masya Allah. Datang visit pertama, 10:30. Manggilnya Ade. Apa yang dirasakan, De? Masya Allah. Saya bilang ini yang saya rasakan. Tuh. Visit kedua, manggilnya Mas. Sekarang bagaimana perkembangannya Mas? Masya Allah. Visit ketiga, saya sakit, anak saya sakit, keluarga saya datang. Manggilnya Bapak. Apa yang dirasakan Pak? Baik. Lalu dia katakan, Pak, ini sudah hukum di kedokteran. Trombosit Anda nggak akan naik. Kecuali dalam masa hitungan waktu sekian. Ini nggak bisa. Karena sudah lemah, trombosit sudah 20.000. Turun, udah pucat, macam-macam. Apa yang terjadi? Teman-teman, saya baca hukumnya. Ketika manusia mengatakan tidak mungkin, maka itu tanda untuk memohon kepada yang maha mungkin dengan segala kekuasaannya. Maka malam, kita dengan sekuat tenaga, berusaha untuk tayamum. Memohon di keheningan malam. Ya Allah, mohon ya Rabb, mohon ya Rabb. Jangan biarkan saya menyulitkan orang-orang berada di tempat ini.
Jangan biarkan saya menyulitkan teman-teman terlalu banyak datang ke sini, merepotkan dan sebagainya. Saya mohon ya Rabb, berikan juga hidayah bagi para dokter dan para pasien, juga para perawat yang ada di sini. Tunjukkan hidayahmu ya Rabb. Apa yang terjadi? Biasa visit 10:30, besoknya datang jam 7. Ketok pintu, kalimat yang keempat lain. Assalamualaikum Ustaz. Adek, Mas, Bapak, Ustaz. Assalamualaikum. Ini nggak mungkin nih. Ini nggak mungkin nih. Oh, Masya Allah. Ini nggak mungkin. Kok bisa katanya kan? Banyak doanya ya katanya. Masya Allah macam-macam. Ternyata pada saat itu tiba-tiba yang dikatakan nggak mungkin, darahnya naik dan sebagainya. Antum tahu apa yang terjadi? Ustaz masih jaga kesehatan Ustaz ya. Ustaz dibutuhkan umat macam-macam dan sebagainya. Lepas itu ada 2 kejadian menarik. Satu, datang seseorang, dia membawa kertas seperti ini. Dia katakan, Ustaz, mohon titip ini. Apa itu Pak? Itu 2 nama putri saya. Maksudnya apa Pak? Mohon didoakan. Bukankah doa orang sakit cepat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kejadian kedua, pasien yang punya dokter yang sama. Di bawah dia naik ke atas. Datang, Ustaz, kenapa Ibu? Saya tetangga Ustaz. Alhamdulillah, anak saya sakit di bawah. Baik, apa yang bisa saya bantu Ustaz? Kenapa ya Ustaz ya? Dia nggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Tanyakan pada dokternya Bu. Sebenarnya saya akan dirawat juga di sini. Iya, saya sudah tanyakan dokternya sama dengan Ustaz. Katanya saya tanya ke Ustaz ke sini. Baik, saya katakan, Ibu sudah diberikan obat yang terbaik kata dokternya, tapi tidak ada perkembangan. Itu tanda dari Allah supaya bermohon kepada Allah. Siapa Ustaz? Saya ibunya. Bukan, yang sakitnya. Dia susah Ustaz. Silakan, mau sampai kapan di rumah sakit? Ketika kalimat itu turun disampaikan pada anaknya, diminta, alhamdulillah. Beberapa waktu kemudian selesai dia. Ya, selesai penyakitnya, dapat kebaikan-kebaikan. Dikembali kepada hal-hal yang tadi disampaikan teman-teman sekalian. Ruqyah silahkan dikerjakan, tapi syifa itu poinnya. Itu poinnya. Jangan dimintakan, tidak semua harus kemudian minta pada orang lain. Mendekat kepada Allah. Apa di antara cara mendapatkan syifa? Mendekatlah pada Al-Quran. Saya sarankan antum menghafal Quran. Karena penghafal Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara fungsi Al-Quran jadi syifa. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat ke-82. Paling kiri di pertengahan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan di antara ayat-ayat Quran itu menjadi syifa. Makanya kalau antum rajin menghafal Quran, mendekat kepada Quran, demi Allah saya katakan, antum akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak hafal Quran saja dijaga oleh Allah, disembuhkan saat sakit. Masa antum menghafal Quran tidak dijaga oleh Allah? Yang kedua, syifa itu obat dari penyakit hati yang sudah nggak ada obatnya. Antum cari ke dokter, nggak akan ketemu. Dokter, saya pusing ya Allah, saya pusing. Pusing ya dokter. Apa gejala yang dirasakan saat pusing? Saya pusing ketika tetangga membeli mobil baru. Saya pusing ketika dia membeli motor baru ya Allah. Ya dokter, apa obatnya? Kasih resep sama dokter. Resepnya Quran surah sekian, ayat sekian. Nggak akan ditemukan obat-obat resep biasa. Kembali kepada Al-Quran. Obat hati ada di Quran. Makanya disebut dengan syifa. Ya? Banyak sekian syifa yang bisa dihadirkan. Makanya dari sekian banyak poli, ada beberapa poli tertentu yang tidak bisa diatasi. Poli gigi ada, poli mata ada, poli anak ada, poligami tidak ada. Dokter, datang cari syifa. Begitu ada hal-hal demikian, cari solusinya. Poli hati tidak ada, poli iri tidak ada, poli dengki tidak ada. Cari yang terbaik. Paham? Cukup dulu ya. Ya. Demikian kami sampaikan, semoga ada manfaat yang didapatkan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.